Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Mufti Arif Arfiansyah dalam pembelajaran mata kuliah Statistik Terapan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas analisis regresi berganda. Setelah teman-teman semua menyimak video kami sebelumnya tentang analisis regresi sederhana, kita akan melanjutkan tentang analisis regresi berganda. Baik, pada analisis regresi berganda ini kita akan melihat apakah ada hubungan antara variabel prediktor ataupun variabel independen terhadap variabel respon ataupun variabel dependen, di mana variabel X ini apakah mampu memprediksi variabel Y. Nah, ini adalah analisis regresi yang biasanya kita gunakan untuk memprediksi variabel independen terhadap variabel dependen, seperti dengan analisis regresi pada sederhana. Tetapi bedanya adalah pada analisis regresi berganda ini ada dua variabel dependen dan juga ada ada dua variabel independen X1 dan X2, kemudian ada variabel dependen atau Y. Nah, untuk notasi rumusnya, regresi linear sederhana hanya Y sama dengan A plus BX. Kemudian kalau dengan regresi linear berganda, Y sama dengan A plus BX1, B ditambah BX2 ditambah BX3. Jadi artinya di sini jika linear berganda ini nanti X-nya itu lebih dari 1 ataupun variabel independennya itu lebih dari 1 prediktor. Baik, langsung saja, hanya ini ada satu kasus di mana kasus ini sama dengan kasus yang ada pada analisis regresi sederhana. Tetapi kemarin hasil dari analisis regresi sederhana itu mengatakan bahwa pelayanan pramusaji ini hanya memprediksikan ataupun hanya mempengaruhi 51,1%. Artinya ada 48,9% itu dipengaruhi oleh variabel lain. Makanya manajer restoran ini kemudian mencari variabel lain yang akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kemudianlah dicari sehingga manajer ini melakukan penelitian ulang dengan menambahkan variabel lain yaitu kualitas produk. Jadi melihat apakah ada pengaruh antara pelayanan pramusaji dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan restoran. Dan ini digunakan juga 150 responden dengan skala Likert. Ya. Jadi ada 3. Nah, sedangkan untuk variabel X1 atau layanan ada 4 indikator, kemudian X2 ada 5 indikator ya di variabel produk, kemudian di variabel Y itu atau kepuasan ada 5 indikator. Nah, pemecahannya adalah judulnya pengaruh pelayanan pramusaji dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Jadi pelayanan pramusaji itu adalah X1, kemudian kualitas produk itu adalah X2, kemudian kepuasan pelanggan adalah Y. Sehingga pertanyaannya adalah apakah terdapat pengaruh positif pelayanan pramusaji dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Nah, ini langkahnya setelah kita tadi memiliki data ya, data yang sudah kita miliki, kita masukkan ke dalam lembar SPSS ya. Kita masukkan ke dalam lembar SPSS. Kita masukkan nomor respondennya ada 150, kemudian ada jumlah nilai dari variabel 1 ya, atau variabel pelayanan pramusaji X1 berapa, kemudian kualitas produknya itu berapa X2, kemudian kepuasan pelanggannya berapa Y. Kita masukkan di dalam data view pada SPSS. Nah, setelah data ini kita masukkan, langkah selanjutnya adalah kita klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian klik linear ya, kita klik linear karena ini adalah analisis regresi linear. Maka ini kita klik analyze, klik regression, dan klik linear. Nah, setelah itu akan muncul kotak linear regression. Nah, di sini kita masukkan. Di sini nanti akan ada
data-data yang sudah kita input. Nah, kemudian di sini ada kotak dependent, ini artinya kita memasukkan variabel dependennya yaitu y, kita masukkan ke dalam kotak dependent. Kemudian untuk independent ada dua, x1 dan x2, kita masukkan di sini x1 dan x2. Nah, kita masukkan secara benar ya, jangan sampai tertukar. Nah, setelah itu kita klik tombol statistik. Nah, ini tombol statistik yang ada di pojok kanan atas, kita klik, kemudian kita isikan estimate, kemudian model fit, description, collinearity diagnostic, kemudian Durbin Watson. Kita masukkan semua ya, kita checklist. Pilihan ini ada 5 poin yang harus kita checklist. Kemudian kita klik continue. Nah, setelah klik continue, kita pilih plot ya. Kita klik plot, sama langkahnya sama. Di poin Y ini kita masukkan SD receipt, kemudian yang X kita pilih Z spread, kemudian kita klik histogram dan normal probability. Sampai di sini prosesnya sama seperti pada analisis regresi sederhana, hanya saja tadi ketika memilih variabel, ini variabelnya ada 2 variabel. Nah, kemudian selanjutnya klik continue. Setelah kita klik continue, kita pilih save ya. Kemudian kita pilih understand result residual. Yang kita pilih hanya di kotak residual centang unstandardized. Kita pilih, kemudian kita klik continue. Setelah kita klik continue, kita klik OK. Nah, setelah klik OK nanti akan menghasilkan hasil dari aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita akan melakukan penginterpretasian ya, kita penilaian. Yang pertama deskriptifnya ya. Kita di sini kita bisa melihat rata-rata pelanggan memberikan penilaian terhadap pramusaji atau X1 4,12 dengan standar deviasi 0,59. Dan penilaian kualitas produk X2 dengan nilai 4,09 dengan standar deviasi 0,60. Sedangkan penilaian pada kepuasan pelanggan atau Y adalah 4,122 dengan standar deviasi 0,626. Ini adalah deskriptif dari statistik data yang kita input tadi. Itu deskripsinya seperti ini ya. Masing-masing variabel memiliki rata-rata nilai yang diperoleh. Kita masuk ke tabel correlation. Ini kita melihat tingkat hubungannya. Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel kualitas dengan variabel tingkat kepuasan itu 0,738. Kita lihat di sini ya, antara di percent correlation di Y itu berhubungan dengan X1 itu 0,738, sedangkan Y hubungan dengan X2 itu 0,791. Ini masing-masing nilainya di atas 0,7, artinya hubungannya sangat erat, kemudian bernilai positif. Kemudian di tabel ANOVA, kita untuk melihat apakah variabel independen ini memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak. Nah, kita lihat di nilai signifikansinya, atau kita bisa juga melihat dari nilai F-nya, F hitungnya. Tapi di sini kita tidak menggunakan ini, kita langsung pakai yang signifikansinya 0,0000, lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya H1 diterima. Artinya bahwa secara bersama-sama antara kualitas pelayanan pramusaji dan kualitas produk itu sama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Kemudian di kolom tabel koefisien kita ingin melihat model regresinya ya. Oke, model regresinya adalah Y atau kepuasan pelanggan sama dengan 28,156. Ini dari mana? Dari nilai beta ini 28,156, kemudian ditambah 0,371 X1 atau variabel pertama, yaitu ini 0,379 X1 ditambah 0,556 X2. Jadi artinya bahwa ketika kualitas pelayanan pramusaji dinaikkan 1 poin, maka kepuasan pelanggan akan naik sebesar 0,379. Jadi angka di depan X1 ini adalah merupakan nilai betanya ya. Jadi ini ketika 1 poin dinaikkan X1, maka 0,379 akan naik untuk Y. Begitu juga dengan yang X2, ketika kualitas pelayanan produk dinaikkan 1 poin, maka tingkat kepuasan pelanggan akan naik sebesar 0,556 poin.
Nah, kita ingin melihat seberapa besar sih pengaruhnya, berapa persen bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Kita lihatnya di R square. Di R square menunjukkan 0,693, itu artinya 69,3%. Artinya bahwa antara kualitas pelayanan pramusaji dan kualitas produk mampu menjelaskan variabel tingkat kepuasan sebesar 69,3%. Nah, ini tentu berubah ya. Kalau tadi hanya meneliti pelayanan pramusaji, itu tadi presentasinya 51,1% pada video sebelumnya mengenai analisis regresi sederhana. Nah, ketika ditambah dengan variabel yang lain maka meningkat jadi 69,3%. Sedangkan 30,7% itu dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini. Artinya ada 30,7% variabel yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan di luar variabel kualitas pelayanan pramusaji dan juga kualitas produk. Nah, ini nanti juga bisa Anda lakukan untuk pengembangan. Mungkin selain pelayanan pramusaji, selain kualitas produk, mungkin juga selain ada faktor harga, mungkin ya harga produknya bagaimana, kemudian mungkin juga sarana ataupun kualitas tempat restonya ya, tempat restonya bagaimana kualitasnya atau kebersihannya. Jadi masih ada 30,7% yang merupakan variabel lain yang mempengaruhi variabel tingkat kepuasan pelanggan. Nah, ini kesimpulannya adalah terdapat pengaruh positif kualitas pelayanan pramusaji dan kualitas produk terhadap tingkat kepuasan pelanggan baik secara parsial maupun bersama-sama. Secara parsial itu bagaimana? Maksudnya adalah ketika ada kualitas pelayanan pramusaji meningkat, maka itu mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua, kualitas produk meningkat akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Jadi secara parsial itu artinya secara terpisah ya. Ya, secara terpisah itu kedua variabel ini mempengaruhi variabel tingkat kepuasan pelanggan. Ataupun secara bersama-sama. Jadi ketika ada kualitas pelayanan pramusaji, ada kualitas produk, otomatis akan ada kepuasan pelanggan. Nah, maka implikasinya adalah sebaiknya perusahaan terus meningkatkan kualitas pelayanan pramusaji dan kualitas produk agar kepuasan pelanggan dapat meningkat. Nah, ini adalah cara untuk memprediksi variabel Y menggunakan analisis regresi berganda, di mana di dalam variabel independennya itu terdapat lebih dari satu variabel sehingga menggunakan analisis regresi berganda. Secara menyeluruh prosesnya itu sama dengan analisis regresi sederhana, hanya saja yang membedakan adalah ketika memasukkan nilai dari variabel yang kita teliti. Demikian penjelasan dari kami, semoga dapat diterima, dapat memberi manfaat, dan tentunya Anda bisa melakukan latihan soal ataupun melakukan praktek secara mandiri menggunakan buku-buku yang ada, buku referensi, maupun Anda bisa juga melakukan penelitian kecil-kecilan untuk mengumpulkan data, kemudian Anda bisa mengolahnya secara mandiri, kemudian melakukan kesimpulan dan juga melakukan implikasi terhadap objek yang telah kita teliti dan telah kita olah datanya dan telah kita analisis secara statistik. Baik, demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan tonton video-video sebelumnya, jangan lupa untuk mempraktekkan di rumah. Baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.